Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan nikmat sehat. Baik anak-anak sekalian, untuk pagi ini kita masuk di kegiatan pembelajaran untuk pertemuan kedua, yang mana materi kita pada hari ini yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas materi berkarya seni rupa 2 dimensi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat apa itu definisi atau pengertian dari berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini kita akan memahami pertama tujuan pembelajaran dari berkarya seni rupa 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mendeskripsikan pengertian seni rupa 3 dimensi, ya. Yang kedua, mengidentifikasi teknik berkarya seni rupa 3 dimensi, dan yang ketiga, mengeksplorasi ragam karya seni rupa 3 dimensi pada berbagai jenis media. Yang keempat, mengomunikasikan hasil karya seni rupa 3 dimensi baik secara lisan maupun tulisan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, silakan kalian lihat, pahami gambar yang ada di layar sebagai berikut. Nah, gambar-gambar tersebut adalah contoh hasil karya seni rupa 3 dimensi. Di sini ada patung, ada keramik, ya. Nah, kenapa itu dikatakan 3 dimensi? Mari kita simak pembelajaran lanjutannya. Yang pertama, pengertian seni rupa 3 dimensi. Sebuah karya disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, memiliki kesan ruang, volume, atau isi yang dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, itu pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Jadi kenapa gambar ini tadi dikatakan 3 dimensi? Karena karya-karya tersebut memiliki ukuran panjang, lebar, dan memiliki ruang serta atau volume, ya. Selanjutnya, selain berbeda dalam hal dimensi, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi juga berbeda dalam hal bahan atau media pembuatannya. Nah, dari kedua karya di layar ini ada yang karya 2 dimensi dan ada juga karya 3 dimensi. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu gambar dari keramik, ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah wujud asli atau karya nyatanya, bukan berbentuk gambar. Nah, sehingga dari segi medianya, kalau di samping atau yang karya 2 dimensi, itu medianya di kertas dan peralatannya menggunakan pensil. Yang karya 3 dimensi atau keramik ini, medianya yaitu tanah liat dan peralatannya bisa menggunakan peralatan-peralatan membuat keramik seperti mesin putar, ya. Itu karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi dari segi media atau bahannya sudah berbeda. Nah, jenis seni rupa 3 dimensi, beberapa jenis seni rupa 3 dimensi antara lain seperti seni pahat, seni patung, seni ukir, seni arca, seni arsitektur, dan seni instalasi. Itu jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam seni rupa 3 dimensi, De Liangyi pada tahun 1976 mengungkapkan tema sebagai ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ya, adapun tema tersebut yang pertama, hubungan manusia dan dirinya sendiri. Tema ini adalah tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan
ungkapan cita rasa keindahan. Misalnya, karya patung atau lukisan yang bertema potret diri. Nah, bisa jadi karya dari bentuk gambar yang ada di layar itu senimannya sendiri yang dibuat dalam bentuk patungnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya. Ketika mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain sebagai objek patung atau objek yang dibuat dalam karya patung. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora atau fauna. Jadi karya yang ketiga ini berbentuk alam sekitar, seperti misalnya ada motif dedaunan ataupun mungkin makhluk hidup seperti hewan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hubungan manusia dengan kegiatannya. Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan tema dalam membuat karya 3 dimensi. Misalnya, orang sedang membaca, menulis, bernyanyi, atau melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Nah, seperti pada gambar di samping itu ada orang yang sedang melakukan aktivitas bermain alat musik biola, ya. Yang kelima, hubungan manusia dengan benda. Seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda yang ada di sekitarnya menjadi objek karya seni patung. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-macam seperti silindris, kubistis, atau gabungan keduanya, seperti contoh pada gambar di sampingnya atau di layar kalian. Itu yang kelima. Yang keenam, hubungan manusia dengan alam khayal. Hubungan manusia dengan alam khayal atau imajinasi merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman. Untuk mewujudkan khayalan tersebut, seniman karya abstrak yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan daya imajinasi dirinya. Nah, seperti pada gambar di layar, ya. Itu contoh dari hubungan manusia dengan alam khayal atau imajinasinya. Selanjutnya, media dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, karya patung. Teknik dan media pembuatan patung adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu teknik carving. Yang kedua, teknik modeling. Yang ketiga, teknik casting. Dan yang keempat, teknik constructing. Yang kedua, keramik. Secara umum, ada beberapa tahap dalam proses pembuatan keramik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap membuat rancangan atau desainnya terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap menyiapkan bahan bakunya. Setelah siap bahan baku, lalu tahap penyiapan peralatan. Kemudian, tahap pembuatan keramik, tahap pembakaran. Jadi, tahap terakhir ini tahap pembakaran atau pengeringan, menghilangkan unsur air yang ada dalam kandungan bahan dasarnya tadi. Nah, selanjutnya membuat karya seni rupa 3 dimensi. Pertama, siapkan tanah liat, earthenware, kira-kira setengah kilo. Yang kedua, buatlah bola tanah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah tanah liat sesuai keinginan dengan cara memijit menggunakan jari jempol. Yang keempat, buatlah dinding benda dan samakan sesuai sisi permukaan dengan menggunakan jari jempol kanan. Yang kelima, setelah dinding permukaan sama, rapikan seluruh bagian dengan menggunakan spons atau bahan lunak lainnya boleh. Yang keenam, beri hiasan pada permukaan jika diperlukan. Itu membuat karya seni rupa 3 dimensi. Berikut adalah langkah-langkah membuat mangkuk menggunakan teknik putar. Nah, di sini ada peralatan, ya, dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi, yaitu membuat keramik.
Dalam langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan meja putar dan tanah liat sesuai ukuran benda yang akan dibuat. Yang kedua, ambil sedikit tanah liat dan putarkan untuk membuat papan tatakan. Selanjutnya, setelah tatakan dianggap lurus, lem pinggiran tatakan menggunakan tanah liat. Yang keempat, ambil bongkahan tanah liat secukupnya dan tempatkan di titik pusat papan. Kemudian, putarkan meja putar. Selama meja berputar, gunakan tangan untuk membentuk tanah liat sehingga menghasilkan bentuk kerucut atau kon. Yang kelima, dalam keadaan meja berputar, tekan bentuk kerucut secara perlahan dengan menggunakan tangan sehingga membentuk mangkok. Yang keenam, ratakan permukaan dengan menggunakan alat bantu spons basah. Kenapa menggunakan spons basah? Karena kalau sponsnya kering, maka bisa lengket tanah liatnya ke spons tersebut. Jadi kalau basah, dia bisa tidak lengket ya. Yang ketujuh, diamkan beberapa menit untuk mengetahui kekuatan mangkok. Yang kedelapan, lepaskan tatakan mangkok dengan menggunakan kawat pemotong supaya rapi ya. Kalau langsung diangkat nanti takutnya mangkok yang tadi dibuat karena dia belum kering, jadi bisa hancur kembali kalau tidak menggunakan alat bantu. Nah, di sini menggunakan alat bantu yang berupa kawat. Yang 9, ambil dan angin-anginkan. Agar pengeringan berlangsung merata, mangkok sebaiknya ditutup dengan plastik. Nah, itu salah satu langkah-langkah atau teknik pembuatan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi, yang salah satunya membuat keramik dengan menggunakan peralatan teknik putar dan bahannya menggunakan tanah liat. Baik anak-anak sekalian, itu saja materi kita untuk materi bab kedua ini, yang mana materi bab pertama kita sudah membahas materi berkarya seni rupa 2 dimensi, dan kedua membahas materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.